Halo kakak semuanya. Pada video sebelumnya banyak sekali kakak yang bertanya untuk peserta seleksi P3K tahap 2. Itu kan di sini kita memperebutkan sisa formasi dari P3K tahap 1. Nah, di sini baik itu R4 maupun juga R5, tentunya di sini nanti akan dilakukan perankingan, yaitu pengurutan berdasarkan dari kategori dan juga urutan ranking nilai ya. Nah, tentunya memungkinkan nantinya untuk peserta seleksi antara satu dengan yang lainnya itu memiliki nilai akhir yang sama. Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu kira-kira bagaimanakah cara penentuan kelulusan PDKK tahap 2 ketika peserta ini memiliki nilai akhir yang sama ya, untuk PDKK guru, teknis maupun juga PDKK tenaga kesehatan. Bagaimanakah untuk informasinya? Yuk kita cari tahu bersama ya. Kata semuanya, tentunya ketika nanti pengumuman hasil seleksi PDKK tahap 2, ini adalah kita ambilkan contoh untuk PDKK guru, namun untuk teknis dan juga kesehatan, kurang lebihnya juga sama ya. Yaitu di sini nanti pada bagian pengumuman, itu ada nilai teknis, itulah nilai teknis murni, kemudian di sini teknis afirmasi, kemudian di sini untuk nilai manajerial, kemudian sosial kultural, dan juga wawancara. Nah, sehingga nanti untuk sebagai dasar penentuan kelulusan, itu adalah kita bisa lihat pada bagian nilai total ya. Nah, yang dimaksud dengan perankingan itu adalah nanti didasarkan dari nilai yang tertinggi dulu. Yang pertama awalnya dari nilai per kategori. Misalkan di sini adalah untuk R4, itulah guru honorer sekolah negeri, ini adalah R4, di ranking sesama dengan R4 ya. Jadi peserta nomor 1 sampai dengan nomor 4 lah sama-sama R4. Nah, R4 nanti di ranking dari nilai tertinggi, kemudian nilai tertinggi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk yang R5 atau lulusan PPG, inilah nanti sesama R5 dilakukan perankingan. Nah, di sini terkadang itu nanti akan menimbulkan nilai yang sama. Misalkan untuk lulusan PPG, itu kan sama-sama mendapatkan afirmasi sardik loh. Tidak menutup kemungkinan untuk guru honorer sekolah negeri pun juga sudah banyak yang memiliki sardik. Maka ketika di sini nilai akhirnya sama, misalkan di sini 636 sama dengan 636, ini R5 semuanya atau mungkin R4 semuanya. Nah, kira-kira aturan untuk penentuan kelulusannya jika formasinya hanya ada sedikit, nanti kira-kira seperti apa? Dan aturan yang mengatur terkait tentang penentuan kelulusan, termasuk juga yang nilai akhir sama, itu teman-teman bisa lihat, yaitu pada Permen PDRB nomor 6 tahun 2004 terkait tentang pengadaan aparatur sipil negara ya. Dan lebih tepatnya di sini kakak bisa kita lihat, yaitu pada paragraf ke-10 ya, yaitu pengolahan hasil akhir seleksi untuk PDKK. Nah, di sini kita lihat pada pasal ke-43 ya, yaitu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi itu jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Nah, di sini karena Permen PAN-RB ini mengatur tentang seleksi P3K dan juga CPNS, untuk yang CPNS telah memenuhi ambang batas, untuk yang P3K itu berdasarkan dari peringkat yang terbaik. Yaitu. Kemudian ketentuan kelulusan seleksi itu nanti ditetapkan dengan Kepmen. Untuk Kepmennya sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Kemudian di sini bagi pelamar pengadaan P3K diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi, dan ini sudah ditetapkan ya dengan Kepmen PAN-RB 348 ya untuk P3K guru. Kemudian termasuk juga untuk pembubutan dari sertifikat kompetensi ya, ini juga sudah kita bahas. Nah, berikutnya yang menyangkut tentang penentuan kelulusan jika nilai akhirnya sama, coba kita cek ya. Jadi di sini kita bisa lihat yaitu pada ayat yang kedua dulu ya, yaitu pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan juga wawancara. Itu adalah di sini nanti manakala terdapat nilai akhir yang sama. Nah, ini kan awalnya diambil dari nilai akhir dulu nih. Mana nilai akhir yang paling tinggi? Di ayat 3 disebutkan bahwasannya dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusannya itu nanti dilakukan secara berurutan ya. Ini sama-sama kategorinya, sama-sama nilai akhirnya sama. Yaitu akan dicari yang lulus, yaitu yang nilai kompetensi teknisnya yang tertinggi dulu. Ini poin A.
Kalau misalkan, nah jika nilai sebagaimana dimaksud itu, yaitu kalau misalkan nilai kompetensi teknis ya ini juga sama juga, maka penentuan kelulusan akhir itu berdasarkan pada nilai kumulatif, kompetensi manajerial, dan juga sosial kultural yang tertinggi. Namun jika masih sama juga, maka diambil dari nilai wawancara yang paling tinggi teman-teman. Nah jika nilai wawancara ini juga sama, semuanya nilainya sama, maka penentuan kelulusan akhir yang nggak mungkin sama, ini adalah nanti akan ditentukan kelulusannya itu berdasarkan dari yaitu usia pelamar yang tertinggi ya. Yaitu. Jadi yang pertama diurutkan dari perolehan nilai teknis yang paling tinggi, kemudian manajerial sosiokultural yang lebih tinggi, jika masih sama diambil nilai wawancara yang paling tinggi, jika masih sama diambil dari peserta yang usianya lebih tua. Ini diurutkan dari usia yang lebih tua dulu ya. Nah, kira-kira untuk contohnya seperti apa? Oke, misalkan saja di sini, ini adalah ada formasi 1 ya. Misalkan ada formasinya itu adalah 1. Di sini formasi 1. Di sini formasinya adalah 1 ya. Misalkan formasi 1, kemudian untuk pesertanya di sini ada 2. Nah, peserta ada 2, di sini nilai akhir dari kedua peserta ini sama. Peserta pertama nilai akhirnya adalah 545, kemudian peserta nomor 2 adalah 545. Nah, kalau misalkan merujuk pada permen pengedaki tadi, berarti di sini siapa yang lulus teman-teman ya? Nah, seperti yang tadi kita ketahui bahwasanya, kalau misalkan nilai akhirnya ini adalah sama, maka penentuan kelulusan ini diambil dari peserta yang nilai kompetensi teknisnya ini lebih tinggi. Nah, kita lihat untuk nilai kompetensi teknis ya, ini adalah untuk peserta pertama, meskipun nilainya sama ya 545. Peserta pertama ini mendapatkan nilai 360 ya. Peserta nomor 2 ini mendapatkan nilai teknis yaitu 347. Nah, ini kan 360 dan 347, maka jika formasinya ini cuma 1, yang lulus adalah peserta nomor 1. Nah, ini ya. Ya, nilai sama 545, nanti yang lulus adalah yang mendapatkan nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan di sini pesertanya itu adalah misalkan di sini dari peserta ini adalah nilainya ini sama, misalkan di sini adalah juga 360 misalkan ya, ini juga 360. Nah, maka untuk penentuan kelulusan itu adalah antara manajerial dan juga sosiokultural ini sama-sama dijumlah. Maka jumlah yang tertinggi adalah nanti yang akan mengisi formasi. Kalau misalkan ini juga sama juga, maka diambil dari nilai kompetensi, nilai wawancara yang paling tinggi. Antara 33 dan 38, maka dialah yang akan lulus ya. Nah itu. Jika masih sama juga, maka nantinya yang dipilih yang lulus itu adalah mereka yang usianya lebih tinggi. Dan terkait usia tentunya sudah ada datanya sendiri ya, yang ada di SSCSN teman-teman. Nah, sama halnya juga untuk teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan. Misalkan saja di sini lulusan PPG Prajabatan sama-sama punya sertifikat pendidik ya, nilai 640, nilai 640 maka diambil yaitu perolehan nilai yang paling tinggi dari teknis ya. 199 ini 328. Nanti yang digunakan adalah nilai yang sudah afirmasi. Ini kan sama ya, nanti diambil yaitu nilai yang ini dijumlah, nanti yang lebih tinggi adalah yang nanti akan mengisi formasi. Jika masih sama, nanti diambil nilai wawancara yang lebih tinggi. Jika masih sama, nanti akan dirangkai berdasarkan dari usia pelamar teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian, salam sukses ya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.